Ketika dokter mengumumkan bahwa suami saya hanya memiliki waktu beberapa jam lagi untuk hidup, napas saya terhenti seketika. Dunia seolah berhenti berputar di lorong rumah sakit yang bau obat itu. Budi, pria yang telah menjadi segalanya bagiku selama 8 tahun terakhir, terbaring lemah di balik pintu kaca icu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saya Andi, seorang akuntan biasa berusia 35 tahun, tidak pernah membayangkan hari ini akan tiba begitu cepat. Air mata mengalir tanpa henti di pipi saya sementara tangan saya memegang jari-jari Budi yang dingin dan pucat. Kami bertemu pertama kali di kampus Universitas Indonesia di Surabaya saat kuliah, dua pemuda yang saling jatuh cinta di tengah kota yang masih asing bagi kami berdua. Awalnya hanya pertemanan, tapi lambat laun kami sadar bahwa perasaan ini lebih dari itu. Kami menyembunyikan semuanya karena tahu, di Indonesia ini, cinta seperti kami tidak diterima begitu saja. Keluarga Budi dari kampung di Jawa Tengah hanya tahu saya sebagai teman baiknya. Mereka tidak pernah curiga bahwa kami sudah menikah secara sederhana di depan notaris 2 tahun lalu, hanya dengan 2 saksi yang kami percaya. Tekanan masyarakat selalu ada, bisikan di kantor, tatapan aneh dari tetangga, tapi kami bertahan karena saling mencintai. Sekarang, leukemia yang menyerang Budi sejak setahun lalu telah membawa kami ke titik ini. Dokter bilang pengobatan biasa sudah tidak mempan dan donor sumsum tulang yang cocok sulit ditemukan. Keluarga besar Budi berkumpul di luar ruangan, menatap saya dengan mata penuh curiga. Ibu Budi, seorang wanita paruh baya yang taat beragama, pernah bertanya mengapa saya selalu ada di sisi anaknya. Saya hanya bisa tersenyum dan bilang kami sahabat. Tapi hari ini, rahasia itu terasa semakin berat. Saya berbisik di telinga Budi, bertahanlah, sayang. Kita masih punya banyak rencana. Tiba-tiba pintu icu terbuka pelan. Seorang pria tinggi berpakaian rapi dengan jas hitam masuk, membawa tas dokter kecil. Wajahnya tenang tapi matanya penuh tekad. "Ma mengganggu," katanya pelan dengan suara dalam yang khas orang Jakarta asli. "Saya Rian, peneliti dari klinik swasta di Bandung. Saya mendengar kasus Budi dari rekan dokter saya. Saya punya tawaran yang mungkin bisa memberikan kesempatan hidup terakhir untuknya." Saya menatapnya bingung, hati saya berdegup kencang. Siapa pria ini? Mengapa dia tahu tentang kami? Keluarga Budi di luar mulai berbisik-bisik, tapi saya tidak peduli. Rian melanjutkan, pengobatan eksperimental dengan sel punca yang saya kembangkan. Bukan jaminan 100%, tapi ada harapan. Namun, ada syarat. Kita harus bicara empat mata. Napas saya tersengal. Di saat putus asa ini, orang asing ini datang seperti jawaban dari langit. Tapi saya tahu, di Indonesia ini, tidak ada yang gratis. Saya mengangguk pelan, meminta keluarga menunggu di luar. Rian duduk di kursi sebelah saya, matanya menatap Budi dengan empati yang aneh. Saya pernah kehilangan pasangan saya karena penyakit serupa, katanya pelan. Saya tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama. Kata-katanya membuat hati saya hangat sekaligus takut. Apa yang akan dia minta sebagai gantinya? Saya mendengarkan penjelasannya tentang prosedur yang rumit, biaya yang ditanggung sebagian oleh yayasannya, tapi saya harus siap dengan konsekuensi emosional. Malam itu, saat Budi masih terbaring lemah, saya pulang ke apartemen kecil kami di kawasan Tebet. Oto-oto kami berdua di dinding mengingatkan saya pada hari-hari bahagia dulu. Saat kami jalan-jalan ke pantai Ancol diam-diam, atau makan malam romantis di warung kecil tanpa ada yang tahu. Tapi sekarang semuanya terancam. Besok pagi saya harus memutuskan. Apakah menerima tawaran Rian berarti membuka rahasia kami lebih dalam? Keluarga Budi mulai curiga, dan saya tahu jika mereka tahu yang sebenarnya, semuanya bisa hancur. Tapi untuk Budi, saya rela apa saja. Malam itu saya menangis sendirian, memeluk bantal yang masih berbau parumnya.
Cinta kami telah bertahan melawan dunia, tapi kali ini ujiannya lebih berat dari sebelumnya. Pagi berikutnya, sinar matahari menyusup melalui jendela apartemen, tapi hati saya tetap gelap. Saya kembali ke rumah sakit dengan keputusan yang sudah bulat. Rian menunggu di lobi membawa berkas-berkas dokumen yang tebal. Anda harus tanda tangan ini, katanya sambil menyerahkan kertas. Ini persetujuan untuk prosedur dan kerahasiaan. Saya membaca sekilas, mata saya kabur karena kurang tidur. Pengobatan ini melibatkan transplantasi sel punca dari donor yang cocok, dan Rian mengklaim laboratoriumnya punya stok yang jarang. Tapi yang membuat saya ragu adalah syarat tambahan, saya harus ikut serta dalam sesi konseling dan siap menghadapi efek samping emosional pada Budi. Mengapa Anda melakukan ini untuk kami? Tanya saya langsung. Rian tersenyum tipis, matanya menatap jauh. Karena saya tahu rasanya sendirian di negara ini. Pasangan saya dulu juga pria, dan kami harus sembunyi sampai akhir. Pengakuannya membuat saya terkejut. Jadi dia salah satu dari kami. Di Indonesia yang mayoritas konservatif, cerita seperti ini jarang terdengar terbuka. Saya mengangguk dan menandatangani. Prosedur dimulai sore itu. Budi dipindah ke ruang khusus, dan Rian mengawasi setiap langkah. Keluarga Budi bertanya-tanya mengapa ada dokter baru ikut campur. Ibu Budi mendekati saya di koridor, suaranya rendah tapi tajam. Andi, kamu terlalu dekat dengan Budi. Apa sebenarnya hubungan kalian? Saya membekuk. Ini pertama kalinya pertanyaan itu dilontarkan secara langsung. Kami sahabat, Bu. Saya hanya ingin dia sembuh. Jawaban saya terdengar lemah bahkan di telinga sendiri. Malam harinya, saat Budi mulai menunjukkan reaksi awal terhadap pengobatan, dia bangun sebentar dan memegang tangan saya. Andi, terima kasih sudah bertahan. Aku tahu ini berat bagimu. Air mata saya jatuh lagi. Flashback kembali ke masa kuliah, saat kami pertama kali berciuman di kosan kecil dekat kampus, takut ketahuan teman sekamar. Kami berjanji akan saling lindungi selamanya. Sekarang janji itu diuji. Rian datang lagi keesokan harinya dengan hasil lab awal. Ada kemajuan tapi Budi perlu istirahat total. Kamu harus cuti kerja. Saya mengiyakan meski bos di kantor akuntan sudah mulai mengeluh. Pekerjaan saya adalah satu-satunya penghasilan, tapi Budi lebih penting. Di tengah itu semua, saya mulai merasakan beban identitas saya. Di Indonesia, pria seperti kami sering dipaksa menikah dengan wanita demi keluarga. Saya pernah memikirkan itu dulu, tapi cinta pada Budi lebih kuat. Sekarang dengan Rian yang terus mendampingi, saya merasa ada ikatan aneh. Apakah ini hanya rasa syukur, atau ada sesuatu yang lebih? Saya mengusir pikiran itu. Fokus pada Budi. Tapi keluarga semakin dekat. Ayah Budi, seorang pensiunan guru dari desa, menelepon saya dan bilang mereka ingin membawa Budi pulang ke kampung jika pengobatan ini gagal. Kami tidak mau dia mati di kota besar ini, dikelilingi orang asing. Kata orang asing terasa menusuk. Apakah mereka curiga pada Rian? Atau pada saya? Malam itu, di apartemen, saya duduk sendirian sambil melihat album foto lama. Gambar kami di acara keluarga pura-pura sebagai teman. Pengorbanan demi cinta ini mulai terasa berat. Tapi saat saya kembali kers dan melihat Budi tersenyum lemah, semuanya sepadan. Rian menunggu di luar ruangan. Andi, kita perlu bicara tentang langkah selanjutnya. Percakapan kami berlangsung panjang, tentang masa lalu Rian yang kehilangan pasangannya karena diskriminasi rumah sakit. Ceritanya membuat saya sadar bahwa perjuangan kami tidak sendirian. Tapi saat pulang, telepon dari ibu saya sendiri datang. Andi, tetangga bilang kamu jarang pulang ke rumah. Ada apa sebenarnya dengan kamu dan Budi? Pertanyaan itu seperti bom. Rahasia kami mulai retak.
Saya berbohong lagi, tapi hati saya tahu, tidak bisa selamanya. Pengobatan hari ketiga membawa harapan baru. Budi mulai bisa duduk, tapi tubuhnya masih lemah. Rian memperingatkan efek samping psikologis, seperti depresi sementara. Saya siap menghadapinya. Di saat itu, saya sadar bahwa pilihan saya untuk menerima bantuan Rian adalah langkah pertama menuju keberanian yang lebih besar. Cinta kami bukan lagi rahasia kecil, tapi perjuangan yang harus saya pertahankan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut tebal di Jakarta yang selalu macet. Budi mulai merespons pengobatan dengan baik, tapi tubuhnya sering demam tinggi di malam hari. Saya tidur di kursi lipat di samping ranjangnya, memegang tangannya setiap kali dia gelisah. Rian datang setiap pagi dengan data terbaru dari labnya. Sel punca mulai bekerja, katanya suatu hari sambil tersenyum. Tapi kita harus hati-hati dengan ineksi. Keluarga Budi semakin sering datang, membawa makanan khas Jawa dan doa-doa dari kiai desa. Ibu Budi mulai bertanya lebih dalam tentang Rian. Dokter ini aneh, Andi. Mengapa dia begitu peduli tanpa bayaran besar? Saya hanya bisa menggeleng, tapi dalam hati saya tahu jawabannya. Rian pernah cerita singkat tentang pasangannya yang meninggal karena tidak mendapat perawatan layak gara-gara orientasi seksualnya. Itu membuatnya mendirikan yayasan kecil untuk kasus seperti kami. Tapi bagi keluarga Budi, semua itu terasa mencurigakan. Suatu sore, saat saya sedang membeli kopi di kantin ayah Budi mendekati saya. Kami dengar kamu cuti kerja demi anak kami. Apa hubungan kalian sebenarnya, Andi? Jangan bohong lagi. Suaranya tegas, mata penuh kekecewaan. Saya merasa dunia runtuh. Di Indonesia ini, mengaku sebagai gay berarti kehilangan segalanya, termasuk dukungan keluarga. Saya menarik napas dalam. Kami lebih dari teman, Pak. Tapi tolong pahami, kami saling cinta. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti banjir yang tak terbendung. Ayah Budi terdiam lama, lalu pergi tanpa kata. Malamnya, Ibu Budi menelepon saya histeris. Kamu merusak anak kami. Ini dosa besar. Panggilan itu berakhir dengan tangisannya. Saya duduk di lantai kamar mandi apartemen, menangis sendirian. Krisis identitas yang selama ini saya pendam mulai muncul. Apakah saya egois karena mempertahankan cinta ini? Apakah lebih baik melepaskan demi keluarga? Rian menemui saya keesokan paginya di Taman Res. Aku tahu apa yang terjadi. Keluarga Budi meneleponku juga. Dia cerita bagaimana dia pernah mengalami hal serupa, di mana keluarganya memaksa dia menikah dengan wanita. Tapi aku memilih kebenaran dan itu membuatku kehilangan banyak. Tapi juga menemukan diri sendiri. Kata-katanya memberikan kekuatan. Saya mulai membuka diri padanya, menceritakan masa kecil saya di kampung kecil dekat Bogor, di mana saya selalu merasa berbeda tapi takut mengaku. Pengobatan Budi memasuki minggu kedua. Dia mulai bisa berjalan pelan di koridor, tangannya memegang lengan saya erat. Andi, aku dengar tentang keluargaku. Jangan biarkan mereka pisahkan kita. Suaranya lemah tapi penuh tekad. Kami duduk di bangku Taman Res, melihat matahari terbenam di antara gedung-gedung tinggi Jakarta. Momen itu seperti kembali ke hari-hari awal kami, saat kami diam-diam berpegangan tangan di bioskop. Tapi konflik semakin dalam. Bos saya di kantor mengirim email pemecatan karena cuti terlalu panjang. Kamu harus pilih, Andi, kata Rian saat kami makan malam sederhana di warung dekat Res. Pekerjaan atau Budi? Saya memilih Budi tanpa ragu. Pengorbanan itu terasa berat, tapi benar. Di tengah itu, saya mulai melihat Rian bukan hanya sebagai penyelamat, tapi teman yang mengerti. Ada momen ketika dia memegang bahu saya untuk menghibur, dan saya merasa hangat yang aneh. Apakah ini pengkhianatan terhadap Budi? Saya mengusir pikiran itu.
Malam itu Budi mengalami krisis kecil, demam naik lagi. Dokter biasa bilang itu normal, tapi Rian langsung turun tangan. Kita hampir sampai, katanya. Saya berdoa dalam hati meski agama saya ajarkan bahwa cinta kami salah. Tapi cinta ini terasa terlalu benar untuk disalahkan. Keluarga Budi datang lagi besoknya, membawa Kiai untuk bicara. Konfrontasi di ruang tunggurs itu tegang. Ini bukan jalan Tuhan, kata Kiai sambil menatap saya. Saya berdiri tegak untuk pertama kalinya. Cinta saya pada Budi adalah bagian dari saya. Saya tidak bisa berubah. Kata-kata itu keluar dengan suara gemetar, tapi penuh keyakinan. Rian berdiri di belakang saya, memberi dukungan diam malam itu. Saat Budi tidur nyenyak, saya sadar bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Tapi untuk pertama kalinya, saya merasa tidak sendirian. Minggu ketiga pengobatan membawa angin perubahan yang tak terduga. Budi bisa duduk lama dan bahkan tertawa kecil saat saya cerita lelucon lama kami. Tapi di balik senyumnya, ada bayangan lelah yang dalam. Andi, aku tahu tentang keluargaku. Mereka bilang kamu harus pergi, katanya suatu pagi sambil memegang tangan saya. Kata-katanya seperti pisau. Saya cerita tentang konfrontasi dengan Kiai, dan bagaimana ayahnya mengancam memutus hubungan jika kami tidak berpisah. Mereka bilang ini ujian dan aku harus kembali normal. Budi menangis pelan. Aku tidak mau kehilanganmu. Di saat itu, Rian masuk membawa hasil lab positif. Sel punca bekerja luar biasa. Budi, kamu di jalur pemulihan. Berita itu seharusnya membuat kami bahagia, tapi ketegangan keluarga merusak semuanya. Saya mulai kehilangan nafsu makan, tidur hanya 2 jam sehari. Krisis batin saya semakin dalam. Di Indonesia, di mana keluarga adalah segalanya, saya merasa seperti pengkhianat. Teman-teman lama dari kantor menelepon, bertanya mengapa saya hilang. Saya tidak bisa cerita yang sebenarnya. Suatu malam, Rian mengajak saya ke kai kecil dekat terus untuk istirahat. Andi, kamu harus jaga diri. Budi butuh kamu kuat. Kami bicara panjang tentang hidupnya dulu, bagaimana dia kehilangan pekerjaan karena rumor di kantor lamanya. Aku pindah ke Bandung untuk mulai baru. Sekarang yayasanku membantu banyak orang seperti kita. Ceritanya membuat saya mengerti bahwa pengorbanan saya bukan sia-sia. Tapi kemudian datang kesalahpahaman. Budi melihat saya dan Rian pulang bersama dari kai, dan matanya penuh kecemburuan. Kamu dekat sekali dengan dia, Andi. Apakah ada sesuatu? Pertanyaan itu membuat saya terkejut. Saya jelaskan bahwa Rian hanya teman, tapi Budi diam saja. Malam itu, dia menolak bicara. Saya duduk di kursi, merasa dunia runtuh lagi. Apakah cinta kami retak karena ini? Keesokan harinya, keluarga Budi datang dengan ultimatum. Pilih kami atau Andi, kata ibunya sambil menangis. Budi dengan suara lemah tapi tegas, bilang aku pilih Andi. Dia suamiku. Kata suamiku itu seperti bom di ruangan. Keluarga terdiam, lalu pergi dengan marah. Pengorbanan Budi membuat saya menangis. Saya sadar, dia rela kehilangan keluarganya demi saya. Rian membantu meredakan situasi dengan bicara pribadi dengan ayah Budi, menjelaskan pengobatan tanpa membuka rahasia terlalu dalam. Tapi ketegangan tetap ada. Di tengah itu, saya kehilangan warisan kecil dari kakek saya karena keluarga saya sendiri mulai curiga dan memihak keluarga Budi. Kamu memalukan kami, kata ibu saya di telepon. Pengorbanan semakin nyata. Saya jual motor saya untuk biaya hidup sehari-hari. Tapi Budi mulai bangkit. Dia bisa berjalan di taman res tanpa bantuan. Kami duduk di bangku, tangan saling genggam diam-diam. Terima kasih, Andi. Kamu adalah kekuatanku. Momen itu mengingatkan saya pada hari kami janji setia dulu di pantai Parangtritis, jauh dari mata orang. Rian melihat dari kejauhan, tersenyum.
Tapi kesalahpahaman dengan Budi belum hilang sepenuhnya. Suatu sore, Budi bertanya langsung, apakah kamu jatuh cinta pada Rian? Saya jawab jujur, tidak. Cintaku hanya untukmu. Rian hanya penolong. Pengakuan itu membawa kami lebih dekat. Tapi tekanan masyarakat mulai terasa di luar. Berita tentang dokter misterius yang membantu pasien gay mulai beredar di lingkungan sekitar. Saya menerima tatapan aneh dari perawat. Di Indonesia ini, berita cepat menyebar. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kami bisa hidup normal suatu hari? Rian menawarkan bantuan lebih lanjut, termasuk tempat tinggal sementara di Bandung jika kami ingin pindah. Di sana lebih terbuka sedikit. Tawaran itu menggoda, tapi saya tahu itu berarti meninggalkan akar kami. Malam itu, saat Budi tidur, saya berjalan sendirian di koridor, merenung tentang perjalanan ini. Dari putus asa sampai harapan, dari rahasia sampai konfrontasi. Saya tumbuh, belajar bahwa identitas saya bukan dosa, tapi bagian dari saya yang harus saya terima. Rian bergabung dan kami bicara tentang masa depan. Kamu kuat, Andi. Budi beruntung punya kamu. Kata-katanya seperti obat. Tapi besok, keluarga besar akan datang lagi untuk membujuk Budi. Pertempuran belum selesai. Ketegangan mencapai puncak saat keluarga besar Budi dari kampung datang berbondong-bondong kers. Mereka membawa makanan, doa, dan ultimatum yang lebih keras. Budi, pulanglah dengan kami. Kami akan cari pengobatan halal di pesantren. Ayah Budi berbicara di depan semua orang, matanya menghindari saya. Budi yang sudah lebih kuat sekarang duduk tegak di ranjang. Ayah, saya tidak bisa. Andi adalah bagian dari hidup saya. Ruangan menjadi hening. Ibu Budi menangis, saudara-saudaranya berbisik tentang penyakit jiwa. Saya berdiri di sudut, hati saya hancur tapi tekad saya kuat. Rian masuk tepat waktu membawa hasil scan terbaru. Budi hampir sembuh total. Pengobatan berhasil. Berita itu seharusnya jadi kemenangan, tapi keluarga melihat Rian sebagai musuh. Dokter ini yang merusak semuanya, kata salah seorang paman. Konfrontasi meledak. Saya akhirnya bicara lantang, cinta kami nyata. Kami tidak merugikan siapapun. Kata-kata itu keluar setelah bertahun-tahun pendam. Keluarga pergi dengan marah, meninggalkan ancaman memutus hubungan. Malam itu, Budi memeluk saya erat. Kamu berani sekali, Andi. Aku bangga. Momen itu adalah titik balik. Saya merasa beban identitas saya ringan. Rian menawarkan untuk melanjutkan pemantauan di kliniknya di Bandung. Kalian bisa tinggal di rumah tamu saya sementara. Kami setuju karena Jakarta terasa terlalu berat sekarang. Perjalanan ke Bandung dengan kereta api menjadi momen releksi. Di gerbong Budi tidur di bahu saya, dan saya memandang sawah hijau di luar jendela. Saya ingat semua pengorbanan, pekerjaan hilang, keluarga menolak, teman menjauh. Tapi juga pertumbuhan, saya belajar menerima diri, tidak lagi malu. Di Bandung, rumah Rian yang sederhana di pinggir kota menjadi tempat penyembuhan. Rian memasak makanan sederhana, dan kami bertiga bicara panjang tentang hidup. Aku pernah hampir menyerah, kata Rian suatu malam. Tapi melihat kalian, aku tahu perjuangan ini layak. Kesalahpahaman lama dengan Budi hilang sepenuhnya. Kami bertiga menjadi seperti keluarga kecil. Tapi masyarakat di lingkungan baru mulai curiga. Tetangga bertanya mengapa dua pria tinggal bersama. Saya dan Budi memutuskan untuk tetap rendah hati, tapi tidak lagi sembunyi total. Suatu hari, Budi bilang, aku ingin kami menikah lagi, secara resmi di hati kita, dengan saksi Rian. Upacara sederhana di halaman belakang itu penuh air mata bahagia. Rian menjadi saksi, matanya berkaca-kaca. Kalian mengingatkan aku pada masa lalu saya. Pengobatan lanjutan berjalan lancar.
Budi semakin sehat, bisa berjalan jauh dan bahkan membantu di kebun kecil Rian. Saya mulai mencari kerja baru di Bandung meski gaji lebih kecil. Pengorbanan itu terasa manis sekarang. Tapi ujian terakhir datang saat keluarga saya datang ke Bandung untuk menjemput saya. Ibu saya menangis di depan pintu. "Pulanglah, Andi. Lupakan semua ini." Saya peluk ibu saya lama. "Ibu, ini siapa saya? Tolong terima." Air mata kami bercampur. Mereka pergi tanpa janji, tapi saya merasa damai. Di saat itu, saya sadar bahwa pertumbuhan saya lengkap. Saya bukan lagi pria yang sembunyi, tapi pria yang berani mencintai. Rian tersenyum saat melihat kami. "Kalian sudah siap untuk hidup baru." Bulan-bulan berikutnya di Bandung terasa seperti mimpi indah setelah badai panjang. Budi sudah sepenuhnya sembuh, tubuhnya kuat lagi seperti dulu. Kami berdua bekerja kecil-kecilan, saya sebagai akuntan relance dan dia sebagai guru les priat. Rumah kecil yang kami sewa dekat klinik Rian menjadi tempat kami membangun kehidupan baru. Rian tetap menjadi teman dekat, sering datang makan malam dan berbagi cerita. "Kalian adalah bukti bahwa harapan itu nyata," katanya suatu hari sambil tersenyum. Kami sering jalan-jalan ke sawah hijau sekitar Bandung, tangan saling genggam tanpa takut lagi. Masyarakat di sini lebih santai, meski masih ada tapan, tapi kami belajar mengabaikannya. Suatu sore di pantai kecil dekat Pangandaran yang kami kunjungi akhir pekan, Budi memeluk saya erat di bawah matahari terbenam. "Andi, terima kasih sudah bertaruh hidup untukku." Momen romantis itu mengingatkan saya pada adegan pertama di Res dulu, saat segalanya gelap. Sekarang semuanya terang. Keluarga Budi mulai melunak pelan-pelan. Ibu Budi menelepon pertama kali setelah berbulan-bulan, suaranya ragu tapi hangat. "Budi, kami rindu. Mungkin suatu hari kami datang." Itu bukan penerimaan penuh, tapi langkah awal. Keluarga saya juga mulai bicara lagi, meski masih hati-hati. Saya sadar bahwa perubahan butuh waktu di Indonesia ini. Rian dengan yayasannya mulai melibatkan kami dalam kegiatan membantu pasien lain yang mengalami krisis serupa. Saya menjadi relawan, menceritakan kisah kami untuk memberi harapan. Itu adalah bagian dari pertumbuhan saya, dari korban menjadi penyintas yang kuat. Suatu malam, saat kami bertiga duduk di teras rumah, Budi berkata, "Andi, kita sudah selamat. Berkat Rian dan keberanianmu." Saya memandang langit Bandung yang penuh bintang, hati penuh syukur. Perjalanan dari ucapan selamat tinggal dir sampai kebahagiaan ini penuh dengan keputusan sulit, pengertian salah, dan pengorbanan yang mengubah kami semua. Saya belajar bahwa cinta sesama jenis bukan akhir dunia, tapi awal dari kekuatan baru. Rian pamit pulang, meninggalkan kami berdua. Saya peluk Budi erat, merasakan detak jantungnya yang stabil. "Kita berhasil," bisik saya. "Ya, kami berhasil melawan segalanya." Tapi di balik bahagia ini, saya tahu perjuangan belum selesai sepenuhnya. Masyarakat masih ada yang menolak, keluarga masih belajar. Tapi kami siap. Apakah benar bahwa cinta sesama jenis harus selalu melawan segala tekanan masyarakat dan keluarga untuk bertahan hidup, atau ada batas pengorbanannya? Benar atau salah?